Acara selanjutnya yakni pembacaan salatul Nabawi yang akan dipimpin oleh Ustaz Rizaldi Kiha. Para beliau kami persilakan. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Qur'anul Fatiha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana bil madaris wal masjid mu'assasah al-Qur'an al-Maqrullah Maulana Sayyid Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Qadani wal Nasr wal Yusuf wal Huruhi wal Muhib Al-Fatihah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين وللوالدين ولمشايخنا وللناقدين وللناقديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الفاتحة. Kita mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la tu'amna wa la tatawafani wa la tatabbanati bil furu'i ila yaumiddin wa la tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rizaldi CSP. Acara selanjutnya yakni sambutan dari ketua buat kita pada Ustaz Ainul Ilham Cikha dan beliau waktu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati ayahanda Rasulullah Haji rahmatullahi wabarakatuh, dan sama-sama kita hormati pula para senior Majelis Zikrul Habib Nahdlatul Watan, dan sama-sama kita hormati pula teman-teman yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila dengan beliau kita mengetahui mana yang terang dan mana yang gelap. Tidak terlalu banyak yang saya akan sampaikan, namun saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan saya juga meminta maaf apabila mungkin dari awal tadi acara mulai sampai sekarang sampai akhir nanti ada sesuatu hal yang mungkin tidak berkenan di hati beliau kami yang selaku ketua Majelis Zikrul Habib Nahdlatul Watan meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya minta maaf mungkin ala kadarnya kurang, yang juga minta maaf atas hal tersebut. Namun mungkin untuk malam Jumat yang kedepannya saya minta bantuan yang banyak nanti untuk kita sama-sama masak, mungkin biar selesai kita majelisan kita bisa makan bersama di sini. Terus yang kedua, alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang hadir pada malam ini.
mungkin sebagian belum saya kenal dan juga sebagian mungkin belum kenal dia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ilham. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum masuk grup, silahkan yang belum kami tahu siapa yang masuk, suruh masukkan saja. Kita terbuka untuk umum di grup tersebut. Namun apabila belum usang berminat menjadi anggota tetap Majelis Zikrul Habib, maka kita sediakan grup khusus untuk anggota Majelis Zikrul Habib. Untuk anggota Majelis Zikrul Habib bisa hubungi saya nanti sebagai admin di grup keluarga besar Nahdlatul Ulama, grup keluarga besar Majelis Zikrul Habib Nahdlatul Ulama. Nanti siapa-siapa silahkan masukkan saja teman-temannya, mungkin biar tahu kapan agenda kita di sini dan sebagainya. Silahkan saja terbuka grup tersebut, kita buka untuk umum, dan malam Jumat juga kita buka untuk umum pula. Siapapun yang mau hadir untuk bersolawat terbuka, dan juga yang mau jadi anggota atau anggota tetap dari Zikrul Habib, silahkan bisa langsung hubungi saya. Nanti kedepannya akan ada mantra, pembuatan baju dan sebagainya untuk kedepannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Allahumma fi qul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Arif Ilham atas sambutannya, Masya Allah ya. Semoga 2 periode, amin. Cara dengannya ini irsyad al-Jihad dari Allah Rahmatullahi Wabarakatuh. Waktu dan tempat kami bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna alladzi fis sama' ismuhu Ahmad walladzi fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, sama-sama kita doakan Ketua Majelis, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan di dalam menghidupkan majelisnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak yang senior dan semua tamu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semua nantinya diberikan syafaat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terpenting, semoga Allah Subhanahu Wa Taala taburkan wajah-wajah kita pada yaumil hisab, yaumil mahsyar, dengan cahaya sholawat yang nantinya kita ditandai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sekian miliar, jutaan, triliun manusia dari awal Adam hingga akhir zaman, maka setiap manusia
manusia itu punya ashab. Apa itu ashab? Kelompok-kelompok. Makanya disebutkan yang sholih, yang sahih di dalam Al-Quran. Apa itu? Ada ashabil yamin, kelompok yang baik, kelompok di mana berkumpul dengan orang baik. Jadi manusia di akhirat nantinya Allah kumpulkan ya yang baik dengan sebutan, dengan panggilan ashabul yamin atau ashabul yamin. Kemudian kelompok yang kedua tentunya orang-orang yang tidak baik, itu dengan sebutan ashabus shimal. Ashabus shimal itu kelompok yang tidak baik. Maka sungguh berarti satu kelompok sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan, bahkan membagi sahabat-sahabat beliau baik di masa peperangan ataupun di masa luar dari peperangan. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan satu gelar pada setiap sahabat-sahabat beliau, membuatkan mereka kelompok, membuatkan mereka nama, membuatkan mereka istilah-istilah, sehingga nantinya ketika hendak di mahsyar Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya dengan panggilan yang sudah baginda Nabi namai kepada mereka, seperti ya, Abu Hurairah Rasulullah tidak panggil, dan di akhirat disebutkan tidak panggil dengan nama yang lain kecuali Abu Hurairah. Seperti nama yang lain juga As-Siddiq, Al-Faruq dan lain sebagainya. Nah, itulah perlunya ada kelompok, itulah perlunya ada ashab, sahabat, kelompok ya, yang nantinya kita termasuk kelompok yang mana. Dan Rasulullah SAW memberikan kemuliaan kepada satu kelompok atau satu jamaah, yang dimana kelompok dan jamaah itu Rasulullah janjikan kepadanya 27 derajat. Orang yang berkelompok melakukan kebaikan, Allah jamin, Allah berikan, Rasulullah sampaikan ya, janjinya dengan ucapan ya, afdalu ya, lebih baik daripada 27 derajat. Wabil khusus ya di sholat, wabil khusus di ibadah. As-sholatul fardhi afdalu min sholatin, as-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Jadi itu bisa dimaknai secara ya, makna yang luas. Apa makna yang luas? Kebaikan-kebaikan. Selama berjamaah melakukan kebaikan, maka bisa jadi juga Allah akan berikan 27 derajatnya. Itu yang pertama. Dari segi kelompok ya, kita pada malam ini ya, berkelompok untuk bersolawat ya, tentunya lebih afdal daripada sendiri bersolawat. Yang insyaallah ya, Al-Fakir ya, Aba yakin ya, dari segi jamaah berkumpulnya kita untuk memuji baginda Nabi SAW itu ya, kata seorang ulama ya, wajib akan dikabulkan. Asal dia berkumpul saja wajib akan dikabulkan hajatnya, wajib akan ditingkatkan derajat ibadahnya.
Walaupun dia tidak ada niat untuk bersolawat, hanya niat kumpul saja, atau ada niat yang lain, tetapi dia kumpul, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia dengan pahala berjamaahnya. Itu kata guru-guru para masyayikh tadi. Bahkan satu kisah yang menarik, seorang pencuri yang masuk di halaqah Syekh Hasan Al-Basri disebutkan, ya, sehingga dalam bisyarah, dalam, ya, kasyafnya, ya, dalam halwahnya ataupun dalam mimpinya, Syekh Hasan Al-Basri, ya, malaikat Allah bertanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana memberikan, ya, pahala orang yang seorang pencuri yang masuk ke halaqah jamaah atau ke satu jamaah pengajian, jamaah halaqahnya Syekh Hasan Al-Basri. Sehingga disebutkan apa firman Allah, apa yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya, masukkan dia, ya, masukkan dia dalam ashab yang baik itu, masukkan dia ke dalam halaqah yang baik itu. Walaupun bagaimana ya Rabb, dia sudah mencuri ini, dia dikejar sama masyarakat, kemudian dia sampai ke halaqah Syekh Hasan Al-Basri, golongkan dia orang baik walaupun dia seorang pencuri. Seperti itu, dan kisah ini termaktub di dalam banyak kitab, ya, bahwa kejadian yang seperti ini, ya, bisa jadi sebagai dalil untuk kita, ya, selalu ikut dalam kelompok-kelompok yang baik, ikut dalam kelompok-kelompok yang baik, dan kita tidak tahu di kelompok manakah nantinya kita mendapat, ya, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu, ya, kebahagiaan, kesuksesan, bahkan pintu hajat, ya, 10 kali hajat. 10 hajat Allah akan bukakan pintu, ya, pintu untuk mengkabulkan hajat itu. Kemudian apapun jenis masalah, maka Allah bukakan 10 pintu masalah terselesaikan. Sebagaimana janji Nabi, ya, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang membaca solawat kepadaku satu kali, Allah ganti solawatnya itu 10 kali lipat. Ya, tentunya kalau kita punya masalah terselesaikan 10 kali, ya, jenis masalah akan terselesaikan. Apapun, makanya di puncak Maulid itu di Mahalul Qiyam, ya, disebutkan waqfina, ya, ya Allah, ya, al-balaya, ya Allah cukupkan sudah musibah-musibah kami ini, angkat ya Allah. Maka dikala ini akan kita kembalikan kepada hadis Nabi yang tadi, maka 10 masalah, ya, bahkan lebih, ya, bighairi hisab, ya, tanpa terhitung, ya, Allah akan angkat. Dan itu janji Nabi, bukan janji ulama, hanya janji Nabi, ya, bukan hanya janji orang-orang biasa. Akan tetapi Nabi berjanji, kalau kalian bersolawat kepadaku, aku akan selesaikan, ya, bahkan Allah dan para malaikat, ya, memberikan, ya, bahkan 10 kali, ya, kebahagiaan, 10 kali kesuksesan, 10 kali balasan. Satu solawat. Bagaimana yang banyak solawat dari habis Isya, ya, hari habis Isya ada waktu jam 9, jam 8, terus sampai selesai. InsyaAllah kita yakin, tentunya
tentunya yang paling besar pahalanya ya, orang yang berkorban ya untuk majelisnya baginda Nabi. Orang yang berkorban dengan tenaga, pikirannya, kemudian anak-anakku mungkin ada kebahagiaan ya nafsiyah pada dirinya atau ada sudah agenda lain yang duniawiyah ya, tetapi dia paksa dirinya, dia kekang hatinya untuk hadir di majelisnya baginda Nabi, untuk memuji baginda Nabi, kemudian untuk istiqomah ya, yang mendatangkan asbab karamah tadi 1000 kali lebih baik daripada kekeramatan. Dia kekang hatinya, jiwanya, dia hadir di majelis untuk memuji baginda Nabi di malam yang mulia. Bagaimana ya, dari sekian dalil pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau salawat hamba-hambanya ya. Tapi khusus di bulan yang penuh berkah ini ya. Makanya anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersabar ya, tetaplah istiqomah, dan janji Allah, janji Rasulullah pasti akan didapatkan. Anakku yang kesulitan biaya hidup ya, untuk ini itu ya, keperluan kuliah dan lain sebagainya, sudah istiqomah, sudah kita sholawat, karena hanya sholawatlah yang diterima ya, liubairi taraddudin ta'maluna bainal qabuli warattiha illa salat ala nabi Muhammadin. Jadi tanpa ditolak itu sholawat. Amalan akhir zaman ini sholawat. Maulana Syekh itu tahu tentang itu. Makanya zaman sekarang zaman munkarat memerlukan banyak membaca sholawat. Jadi beliau sudah tahu amalan akhir zaman ini. Termasuk kita ini minal ghafilin. Sudah. Yang termasuk amalan-amalan akhir zaman ini sudah sholawat sudah. Mau kita berdoa, mau sholat kita kurang khusyuk ya, banyak gangguan dan lain sebagainya ya, mau kita ibadah, kita kerjakan kewajiban, perbanyak sholawat lah sebagai penutup, bahkan sebagai wasilah syafaat baginda Nabi Sallallahu dari baginda Nabi Sallallahu. Saya yakin anak-anakku selama kita istiqomah bersolawat sampai akhir hayat kita akan ditanda oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil orang yang tetap menampakkan kecintaannya, mustahil baginda Nabi nanti tidak tanda dia ya, pasti dia ditanda oleh dari umatku yang banyak menghadirkan jiwanya, cintanya kepada waktunya ya, di mana Allah lagi marah, yaumil hisab min ba'dil azab ya, Allah marah, maka saatnya aku membela mereka. Kita bela-belain Rasulullah saat itu. Kita sholat. Dan jangan hanya kita sholawat di malam Jumat, mari kita perbanyak sholawat ya, 10, 20, 30, 100. Barang siapa yang sholawatnya sampai 100 sehari semalam ya, harrama jasadahu ala ya, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Tapi maksudnya ya ibadah wajib ditingkatkan, sholawat juga lebih ditingkatkan. Allah alam bisawab. Kenapa tidak banyak sampaikan? Mari kita sama-sama mengorbankan waktu kita ya, untuk memuji baginda Nabi yang mulia. Yang punya ada rezeki silahkan ya, bantu majelis ini dari baginda Nabi ya. Ini majelisnya untuk memuji Rasulullah. Kita membesarkan nama Rasulullah, tidak membesarkan nama majelis. Selalu apabila bersampaikan dari dulu kita besarkan nama Rasulullah ya. Dan insya Allah dengan sendirinya majelis mengalir ya, dengan berkah memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Mungkin ada dari majelis yang lain, jangan segan. Kata ketua tadi, masukkan diri sudah. Tidak harus harus beli baju, harus begini. Ya, kita ya silakan boleh. Ya, kecuali yang
khususkan tadi mungkin untuk persiapan undangan dan lain sebagainya, untuk persiapan acara dan lain sebagainya. Ya, tentunya ada di sebuah saja ada pasukan intinya. Ya, silakan yang mau memesan itu dan tidak ada rencana apa bebaskan, ya silakan atur dengan baik. Yang penting dalam syariat, dalam koridor syariat, dalam organisasi dan itu matang. Ya, Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu wafiqul hadi wa sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan pengajiannya. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa kita amalkan dan sampaikan dalam amin. Dan doa terakhir akan dipimpin oleh Ustaz Rizali. Waktu dan orang kami persilakan sambil kita melontar. Mungkin ada sedikit rezekinya, kita sama-sama melontar. Bisa beli minyak tadi. Abang nggak bawa dompet. Pak Ketua. Abang nggak bawa dompet. Alhamdulillah, doa majelis, doa maulid. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أسررت لنعت من أوصفه في القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القلوب منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا لرفعنا أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن عليه يدعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا خيرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واصلك بنا في نهج طه بالمصطفى. ثبت على قدم الحبيب خطانا. آرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. وربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. حاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا. واسمع بفضلك يا سميع دعانا. انصر بنا سنة طاح في بقاع الأرض واقمع من عادانا. وانظر إلينا وسقنا كأس الهنا. واشفع وآفي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجاتنا وحسن
ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمع لنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة